Assalamualaikum, selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Nurhalida. Ya, terima kasih Bu Yuli sudah meluangkan waktunya. Ya. Ya, sama-sama kita Bu kita akan coaching sebentar ini Ibu. Ya, kira-kira Ibu Yuli mau membicarakan tentang apa ya di coaching kali ini ya? Baik Bu, saya di sini mau membicarakan tentang pekerjaan saya Bu Nur. Tahun ini kan kepala sekolah saya menugaskan saya untuk menjadi wali kelas 3. Ya. Saya merasa kesulitan untuk mengkondisikan kelas saya dengan adanya 2 orang murid saya yang sering sekali tidak berangkat sekolah. Saya sudah melakukan tindakan dan dengan cara menasehati mereka dan juga meminta teman-temannya untuk menasehati mereka agar mereka mau masuk sekolah, tetapi belum ada perubahan yang signifikan, Bu. Murid tersebut masih jarang sekolah. Hanya ketika baru dinasehati saja mereka berdua itu mau masuk sekolah. Setelah itu mereka tidak masuk lagi, Bu. Iya. Iya, Jadi tahun ini Bu Yuli di kelas 3 Ibu ya? Iya. Iya, tetapi kesulitan karena untuk mengkondisikan anak yang tadi ada berapa Bu? 2 orang ya? 2 orang anak ya Bu ya? Iya Bu, 2 orang. Oh ya, jadi seperti itu Ibu kondisinya. Iya Bu Nur, benar sekali. Iya, oke. Dengan percakapan kita ini Bu ya, obrolan kita siang ini ya, Ibu ingin mendapatkan tujuan apa ya dari percakapan kita kali ini, Bu? Dalam percakapan kita ini, saya ingin kedua murid saya itu jadi rajin berangkat sekolah, Bu Nur. Oh, iya. Oke, tadi Ibu mengatakan ya, bahwasanya Bu Yuli mengalami kesulitan mengkondisikan kelas karena 2 orang murid yang sering sekali tidak masuk sekolah. Padahal sudah dinasehati berkali-kali ya, Bu ya? Betul, Bu. Oke, supaya kedua murid tersebut jadi rajin berangkat ya, Bu Yuli ya. Oke. Nah, dengan adanya hal tersebut ini menurut Bu Yuli sekarang ini berada di skala berapa ya dari tujuan itu? Dari 1 sampai 10? Kalau pada saat ini menurut saya baru berada di posisi 5 sampai 6, Bu Nur. Oke, kira-kira Bu Yuli ini inginnya berada di angka yang berapa? Skala berapa? Ya tentunya 10, tetapi jika tidak memungkinkan 9 juga sudah bagus, Bu. Ya, oke.
bagaimana caranya supaya Bu Yuli ini dapat mencapai skala tersebut begitu. Akhirnya kan kedua murid Bu Yuli tadi bisa rajin sekolah. Ya. Caranya bagaimana ya Bu ya? Menurut saya untuk pertama-tama mungkin saya ngobrol dulu dengan kedua murid tersebut ya Bu ya. Di luar jam belajar. Contohnya seperti jam istirahat atau ketika sudah pulang. Lalu di dalamnya itu, ketika ngobrol itu, saya menanyakan apa alasan mereka, kenapa sering tidak berangkat sekolah. Mungkin seperti itu, Bu Nur. Oh, iya. Jadi murid-murid tersebut ya Ibu ajak ngobrol saat di luar jam belajar. Kemudian Ibu menggali lebih dalam begitu ya Bu ya, alasan kenapa mereka itu sering tidak berangkat ke sekolah begitu. Betul, ya. Bu. Ada lagi mungkin Bu Yuli? Dengan wali murid dan kepala sekolah, Bu Nur. Oh, iya. Jadi koordinasi komunikasi ya dengan wali murid ya, kemudian juga menyampaikan kepada kepala sekolah ya. Iya. Oke. Jadi sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan rencana dari Ibu tadi? Menurut saya yang pertama, kedua murid tersebut saya ajak ngobrol face to face, Bu, di luar jam mengajar. Kemudian setelah itu saya akan menghubungi nomor kontak wali murid tersebut yang sudah ada di grup WA kelas kami. Kemudian untuk nantinya melibatkan orang tuanya. Kemudian setelah itu wali kelas, dan jika hal itu masih belum berhasil, mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mewujudkan tujuan saya itu, Bu Nur. Seperti itu menurut saya. Rencana yang sangat bagus Ibu ya. Kira-kira kapan nih Bu Yuli akan melakukan rencana tersebut ya? Kalau menurut saya seharusnya secepatnya, mungkin besok Bu bisa saya mulai. Oke. Bagus sekali Ibu rencana yang akan Ibu lakukan. Kemudian tindak lanjut dari sesi coaching ini kira-kira gimana Ibu ya? Mungkin minggu depan ya Bu Nur, kita bisa untuk berkomunikasi kembali, untuk saya menceritakan ke Bu Nur hasil yang sudah saya peroleh setelah saya melakukan tindakan untuk itu berjalan. Oke, baik Ibu, saya akan tunggu Ibu ya. Iya, baik Bu Nur. Terima kasih nih Bu Nur sudah mendengarkan saya dan membuat saya memperoleh solusi dari kesulitan yang saya hadapi. Terima kasih sekali Bu Nur. Sama-sama Bu Yuli, tetap semangat Bu Yuli ya. Sampai jumpa lagi minggu depan Ibu. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Nur, terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nur, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Ibu. Ya, alhamdulillah kabar hari ini baik. Tadi habis upacara ya, kemudian juga ini Bu, saya kok ada keresahan gitu Bu ya. Asal gelisah nih Bu. Wah, sepertinya ada masalah ya Bu, yang membuat Bu Nur jadi resah dan gelisah. Iya Bu Yuli, sebenarnya memang ada sedikit nih permasalahan yang saya rasakan Bu. Kira-kira
Bu Yuli ada waktu nggak ya Bu ya? Saya mau cerita. Mohon maaf nih Bu, seandainya mengganggu waktu Bu Yuli. Iya, Bu Nur, tidak apa-apa, tidak mengganggu kok. Boleh kalau Bu Nur mau bercerita, silahkan. Terima kasih Bu Yuli. Jadi begini ya Bu ya, saya Ya. ini kan mengajar di fase A kelas 2. Nah, di kelas saya ini masih ada 2 anak yang belum lancar membacanya Bu. Begitu. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk masalah yang Ibu hadapi? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Ya. Saya berharap jika ada pengalaman-pengalaman yang bisa Ibu bagikan ya terhadap permasalahan saya gitu ya. Kondisi anak saya ini yang belum lancar membaca, Bu. Baik, Bu. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan selain itu? Iya, saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari permasalahan saya ini. Semoga kita bisa mendapatkan pemecahan masalahnya ya. Jadi masalahnya seperti itu lagi. Ya, amin. Mengerti. Oke, ya. Begini Bu Yuli, Ya. 2 murid saya ini ya dia ini kan masih harus mengeja loh Bu kalau membaca gitu ya. Sedangkan teman-temannya di kelas 2 ini rata-rata mereka sudah lancar membaca gitu. Gitu. Nah, di kelas 2 ini kan memang sudah mulai nih ya dilatih kemandirian anak gitu ya. Apalagi ketika mendapatkan sebuah permasalahan baik itu secara lisan maupun tulisan, kemudian juga untuk menelaah buku-buku. Nah, ini ketika belum lancar membaca ini sangat-sangat mempengaruhi untuk perkembangan anak tersebut. Kemudian juga kita tahu kalau di kelas 2 dari peralihan dari kelas 1 kelas 2 kemudian di sini kan untuk tujuan pembelajaran juga sudah mulai meningkat begitu Bu ya dari kelas 1 dulu begitu. Baik. Jadi menurut Bu Nur, faktor-faktor apa saja yang membuat kedua anak itu masih kurang lancar untuk membaca, Bu? Iya. Sebelumnya kan saya sudah mencoba untuk bertanya Ibu ya ke guru kelas 1 yang dulu ya. Memang katanya nih 2 anak ini ada PR nih di kelas 2-nya nanti karena belum lancar membaca, katanya begitu. Kemudian di awal pembelajaran kemarin saya juga melakukan diagnostik awal untuk semua anak-anak dan ternyata memang 2 anak ini belum lancar membacanya. Ya. Kemudian dari itu saya coba untuk koordinasi ya dengan orang tua mereka, komunikasi. Ternyata faktor penyebabnya itu Ibu, yang pertama ini di rumah dia lebih suka bermain game di HP begitu. Sehingga waktunya di rumah pun habis gitu untuk bermain game di HP. Dan yang kedua ini ternyata memang ada bakat tersendiri ya, yaitu anak tersebut lebih suka menggambar dan mewarnai. Itu sehingga untuk berlatih membaca ini kata ibunya agak kurang gitu. Itu yang disampaikan oleh kedua orang tua mereka begitu, Bu. Baik. Jadi kesimpulannya dua orang tersebut, 2 anak tadi itu karena faktor main HP ya Bu, yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua memang ada bakat lain yang lebih dominan. Jadi anak tersebut bahasanya agak malas lah untuk belajar membaca. Iya. Seperti itu ya Bu Nur ya, yang saya tangkap. Iya Bu. Iya Bu. Baik. Kalau seperti itu, menurut Bu Nur, dengan kondisi seperti itu, peluang dan kesempatan yang Ibu punyai untuk bisa mengubah kondisi 2 orang anak tersebut itu bagaimana? Iya. Yang jelas karena saya kan guru kelas mereka untuk saat ini ya Bu ya. Jadi saya punya kesempatan yang besar, peluang yang besar juga untuk bisa meningkatkan keterampilan membaca dua anak ini gitu ya.
Tuh, Bu. Iya, baik. Jadi jika seandainya saya buat skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Nur ada di posisi mana dengan peluang tersebut, Bu? Iya. Untuk dua anak ini saya berbeda ya Bu ya, karena memang kondisinya juga berbeda. Untuk anak yang pertama tadi saya berada di posisi 6 gitu ya. Kemudian yang kedua saya insya Allah yakin di posisi yang ke-9. Yang mau dicapai Ibu ya? Ya. Baik, jadi Bukan kalau maksudnya yang posisi saat ini begitu Ibu. kalau Posisi posisi saat ininya ya. yang pertama itu di posisi 7. 6 Bu. Yang pertama 6, di yang posisi yang kedua ke-6. 9. Iya, Nah, sudah di 9. sekarang Ibu maunya nantinya itu mencapai di posisi berapa untuk kedua anak itu? Ya, kalau yang pertama ya minimal 9 lah ya. Kemudian yang kedua bisa sebetulnya sedikit lagi sih ya, berada di skala yang 10, Bu. Iya, berarti yang 9 itu yang main game ya? Ya, iya Bu, betul. Yang 10 insya Allah maunya untuk yang punya keahlian lain, ya? Iya, dia lebih suka menggambar dan mewarnai. Ya, wah Bu Nur ini optimis sekali, bagus sekali Bu Nur. Semoga ini nanti bisa terwujud, kemudian Ibu terus semangat untuk menghadapi dua anak tersebut, optimis untuk selalu meningkatkan keterampilan mereka untuk bisa membaca ya Bu ya. Ya. Ya Bu, insya Allah Bu. Ya, setelah kita membahas permasalahan yang Bu Nur hadapi, rencana Bu Nur ke depannya itu bagaimana? Strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk dua orang murid Bu Nur tersebut? Yang pertama, saya akan mencoba komunikasi kembali kepada wali murid gitu ya, untuk mendukung dengan kegiatan-kegiatan yang positif di rumah untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi anak tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan membuat jadwal untuk jam tambahan Bu, khusus untuk kedua anak ini, dan jadwal ini di luar jam intra begitu. Jadi tidak memakai jam intra gitu. Untuk latihan, khusus untuk latihan membaca. Nah, yang ketiga setelah ini saya juga akan membuat jurnal perkembangannya, Bu. Jadi pendampingan yang saya lakukan ini di luar jam intra akan saya catat, kemudian ada dokumentasinya. Ini menjadi progres bagi saya dan juga nantinya untuk orang tua, begitu sejauh mana perkembangan anak saya ini, Ibu. Baik, bagus sekali rencananya Bu Nur ini. Baik, kalau seperti itu, saya sangat mendukung apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan prosesnya. Semoga strategi yang dapat ini yang Ibu akan jalankan ini dapat membantu Bu Nur untuk meningkatkan kemampuan membaca dua orang anak Bu Nur tadi. Ya, amin, amin, amin. Baik Bu, alhamdulillah. Jadi sekarang saya merasa lega sudah menyampaikan apa yang menjadi keresahan saya selama itu, Bu. Ya, semangat Bu. Rencana tadi itu bagus sekali. Semoga bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan Bu Nur ya. Amin, amin. Baik Bu, alhamdulillah. Jadi sekarang saya merasa lega sudah menyampaikan apa yang menjadi keresahan saya selama itu, Bu. Ya, semangat Bu. Rencana tadi itu bagus sekali. Semoga bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan Bu Nur ya. Amin, amin. Mulai dari sekarang juga saya akan persiapkan ya untuk komunikasi dengan wali murid, kemudian membuat jadwal tambahan dan juga jurnal perkembangan anak didik saya, gitu Bu. Baik, semangat Bu Nur, dan kita akan berjumpa kembali nanti di lain waktu ya Bu. Saya ingin dengar cerita Bu Nur tentang kemajuan dari kedua anak tersebut. Ya, siap Ibu. Bu Nur. Ya, siap Ibu. Ya, oke. Ya.
Terima kasih banyak Ibu atas waktunya hari Sama-sama, ini. terima kasih. Assalamualaikum Bu Nur, sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai jumpa lagi Bu Tuli. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama.